Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sofyan Ali hadir pada hari ini Jumat 30 April 2021 di edisi ke-85 dari Bincang Pengawasan program unggulan dari TU Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang tayang setiap hari Selasa dan Jumat di YouTube channel Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia atau Itjen Kemenak. Kamu tinggal search aja di YouTube. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen acara ini. Dan seperti biasa, kami akan menayangkan atau menampilkan, menghadirkan narasumber yang berbeda dari setiap hari, di setiap edisinya atau di setiap episodenya. Seperti saat ini, saya sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dalam pekerjaannya. Dan ini sedikit berbeda dengan edisi-edisi kita sebelumnya, karena ini adalah edisi, bisa dibilang adalah edisi hero-nya. Masya Allah ya. Masya Allah. Salah satu hero dari Kementerian Agama Republik Indonesia, di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, ini kita udah kedatangan Mas Rofik. Halo, apa kabar Mas Rofik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Rofik ini sendiri bekerja atau berprofesi sebagai office boy ya? Office boy. Ini spesifiknya apa nih Mas yang dikerjain Mas? Ya, saya kebetulan di ruangan bagian 2. Bagian 2? Iya. Ini mengurusi apa nih? Nah, ya apa saja lah ya. Apa saja? Ada bersih-bersih apa, intinya bersih-bersih. Oke, siap. Bisa kita perkenalan dulu ya Mas Rofik ya. Mas Rofik ini bisa kita dengerin nih profilnya beliau nih. Gimana nih Mas Rofik profilnya, bisa diceritakan sedikit mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian juga bisa diceritakan nih sedikit pengalaman bekerja selama di sini nanti gimana? Sudah berapa lama dan seperti apa gitu. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya Mas ya. Silakan monggo. Nama saya lengkapnya ya namanya Nur Rofik. Nah, nama saya Nur Rofik. Terus kebetulan kelahiran saya aslinya pakai shot. Asli dari Tegal. Asli dari Tegal. Tegal asli Tulen loh. Iya. Inyong nih kali ya. Inyong. Nggak asing pokoknya. Aja kayak gue. Oh, aja kayak gue. Oke, terus lanjut Mas. Saya lahir pada tanggal hari dulu nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Hari Senin, tanggal 1 Januari. 1 Januari tahun berapa nih Mas? Tahun 1990. 90 di Tegal ya. Tegal, oke. Ya. Terus saya kebetulan berpendidikan akhir ya. Saya di SMK Semeal ya. Nah, itu pertempatan di desa Kemantran. Iya, masih daerah Tegal juga. Nah, terus ini jurusan apa nih Mas? Jurusannya dulu saya ambil akuntansi. Wah, ini Mas Rofik ini adalah seorang akuntan sebenarnya. Masih ingat nggak Mas? Ya itu. Karena justru hanya ambil jurusan saja, hanya pengen mendalami, pengen tahu gimana sih ya akuntan itu ya kan. Terus sebelumnya saya juga pernah mondok. Mondok di mana sampai masih di daerah Tegal juga. Di daerah Tegal. Kebetulan pas habis selesai SD itu saya mondok dipondokan sama orang tua. Mondok di daerah namanya Kali Kampung. Oke. Berarti ini bisa dibilang mondoknya ini sebelum masuk SMK Mas? Iya, jadi gini ceritanya dulu, gini unik saya. Gimana nih ceritanya? Di pondok, iya. Saya masuk pondok, terus kebetulan di situ saya kebetulan tertarik nih sama tarik suara. Wah, luar biasa nih, berarti Mas Rofik ini punya bakat menyanyi. Iya. Oke, lanjut Mas. Iya, setelah itu saya belajar tarik suara dari mulai belajar tilawah, ya nggak lama lah, nggak sampai mendalami, dan saya mendalami hanya di sholawat. Di sholawat. Iya. Itu tahun berapa kira-kira Mas? Tahun
berapa ya? Lulus SD 98. 98. Oke, berarti sampai tahap ini. Nah, sekarang kita tanya, ini sudah sempat mondok dulunya dan lulusan dari SMK akuntansi juga. Dan kita mau tanya sama Mas Ropik sendiri ini. Nah, ini Mas Ropik sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah. Sudah. Sudah. Sampai sudah punya anak, Mas. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah dua. Putra putri. Pas ya, sepasang. Umur berapa nih? Yang satu sudah 10 tahun lah, sudah 10 tahun. Wah, sudah lama ya. Berarti lama. Saya nikah itu modal berani. Tahun berapa itu? Tahun 2011. Berarti satu dekade ya, 10 tahun ya tahun ini ya. Betul. Terus yang putra atau putri yang kedua? Putra. Umur berapa? Sekarang sudah 10 bulan. Sudah 10 bulan. Oh, baru ya? Baru. Iya. Dan kebetulan anak kedua itu yang paling merasakan perjuangan. Gimana nih? Iya, maksudnya perjuangan jadi bapak beneran. Oh, jadi bapak beneran. Lah, yang pertama emang tidak bapak beneran? Enggak, soalnya gini. Istri saya itu lahir, saya kebetulan di Jakarta. Yang ngurusin mertua. Gitu. Seperti itu. Ini perbincangan yang menarik nih, profil yang sangat menarik dari Mas Ropik. Dan berbicara tentang profil, kita sudah cukup hangat dengan profil beliau. Dan sekarang kita mau tanya nih, Mas, bisa cerita sedikit nggak cikal bakal kenapa bisa hijrah ke kota Jakarta? Jadi ini dulu pas dimulai dari tahun berapa? Iya. Jadi lulusan sekolah tahun 2008 ya. Nah, kebetulan saya pengen cari pengalaman lah, masa ya di rumah terus kan. Otomatis kurang lah pengalaman lah. Terus kebetulan itu setelah itu abang kebetulan alhamdulillah nih sudah mungkin menawarkan kerja ya. Berarti abang sudah lebih dulu di Jakarta. Di sini ya. Beliau malah lebih lama. 30 tahun. Iya. Kebetulan menawarkan kerja dan kebetulan kerjanya di sini. Di sini Kementerian Agama. Ya. Itu tahun berapa itu abang, Mas? Abang diterima itu kalau enggak salah jadi kayak SK turun itu ya tahun 2009. Tahun 2009 akhir. Nah, dilanjutkan kemudian Mas Ropik bisa bekerja sendiri sebagai office boy di Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Satuan Kerja kita ya, Inspektorat Jenderal. Ini bisa dicerita sedikit, ini kapan nih? Gimana ceritanya? Apakah menggantikan posisi tadi di tahun berapa gitu? Oh iya, jadi saya kerja itu memang awalnya juga perih. Nah, saya kerja di sini setahun itu belum terima gaji. Jadi gajinya itu masih masuk ke abang saya. Karena memang abang juga SK belum turun, belum kerja, jadi saya kasih hati lah maksudnya ya kan. Udah masukkan kerja dan saya dari situ saya timbal balik gitu. Itu di tahun berapa, Mas? Kalau di tahun 2000 ya, selama kerja sampai tahun 2009 sampai SK kakak saya turun itu baru di situ. Berarti total Mas Ropik sendiri di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sudah berapa lama? Oh iya, sudah lama. 13 tahun. 13 tahun. Iya. Wah, saya sendiri belum belum ada di sini ya, gitu. Dan luar biasa sekali, ini sudah lebih dari 1 dekade bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan berbicara sudah lama bekerja, pasti masih ada nih cerita suka dan duka selama bekerja sebagai office boy di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa Mas bisa sampai cerita sedikit, Mas? Kalau suka duka ya pasti ya. Di mana aja pasti ada suka duka. Tapi alhamdulillah kalau di kerjaan di kantor Itjen Kemenak ini, Kementerian Agama ini, masya Allah, alhamdulillah selama bertahap tahun ke tahun itu alhamdulillah nggak ada kesannya, nggak ada dukanya. Jadi gini ya, mungkin saya sih selama ada
masalah atau apa udah saya jalanin aja. Jalani aja, ikhlas. Ikhlas, nah. Sesuai tagline kita, ikhlas beramal. Betul sekali. Kalau tidak ada duka, nanti ada ini banyak sukanya. Iya, ya. alhamdulillah. Untuk berbicara masalah suka, Mas. Iya. Bisa cerita nggak nih apa yang paling disukai saat bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia? Nah, di sini nih yang jarang dijumpai di kantor Ijen Kementerian Agama ini. Masya Allah nih, yang paling saya senangi di sini itu masalah kekeluarganya, luar biasa. Kekeluargaan, iya. ya. Luar biasa, masalah kekeluargaan. Jadi kita kerja di sini itu apa ya, sistemnya aja udah kayak keluarga lah. Kalau kita udah masuk ke sini, jadi udah keluarga sendiri aja. Jadi ini yang bikin Mas nyaman bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sistem kekeluargaan yang sangat baik. Iya, betul sekali. Benar. Oke, Mas. Pernah punya cerita unik nggak nih selama bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia? Uniknya ya? Uniknya apa nih, punya cerita pengalaman lucu mungkin? Oh iya, pasti ada. Pengalaman horor mungkin gitu. Pasti ada. Nah, jadi apa nih, Mas? Jadi gini, ceritanya lucu. Saya suruh ngantar surat. Nah, di tengah perjalanan itu. Ini kejadian kapan nih? Nah, sudah lama lah ya. Memang dari awal kerja saya di sini itu, saya kerja itu saya pelajari. Jadi pelajari utamanya itu denah lokasi Jakarta. Denah lokasi Jakarta. Iya, betul. Jadi pengalaman kita cari-cari jalan. Gimana nih? Di mana nih yang nggak macet gitu. Gitu kan. Jadi lucunya saya suruh nganter surat. Nah, setelah itu udah banyak bocor, ya kan? Nah, suratnya itu ditungguin, terus bensin habis. Itu yang jadi solusinya gimana, Mas? Ya, solusinya itu ya mungkin gini ya cara satu-satunya ya saya telepon orangnya. Jadi saya telepon orangnya, ya kan, yang sudah lama menunggu. Jadi saya telepon, kebetulan ini dokumen penting katanya. Nah, terus saya bingungnya saya gimana ini biar harus sampai sana. Nah, kebetulan ada pas itu belum musim Gojek. Nah, jadi saya ketemu ada ojek. Kebetulan ojek, dan di situ mau membantu saya. Membantu saya di situ, terus untuk nganterin surat itu. Dan saya hanya ngasih kontak itu yang berhubungan dengan orang yang di sana, yang di Lapang Banteng, ya kan. Ya udah sih, itu aja hanya yang uniknya ya, unik dan lucu dan apa sih. Komplit lah. Ini pengalaman yang menarik dan cerita yang inspiratif juga nih. Jadi ini penuh solusi juga nih. Jadi intinya kalau menemui hambatan di luar, itu kita harus bermain juga ya, Mas. Iya, betul. Betul, juga gimana nih supaya berkas yang tadinya penting sampai walaupun kita menemui masalah. Iya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, setelah surat diambil, pulangnya jadi gimana sampai ya? Ya udah, saya itu sepeda motor itu saya tuntun aja sampai ketemu pom bensin dan sampai ketemu tambal ban. Oh, sampai ketemu tambal ban. Oh, itu berarti kebetulan pecah ban juga berarti? Bocor juga. Oke. Cukup luar biasa ya pengalamannya. Sangat unik. Aktivitas lain nih, Mas. Kita berbicara tentang pekerjaan. Pekerjaan berarti aktivitas yang dikerjakan. Itu dalam hal ini berarti di Inspektor Jenderal. Nah, pertanyaan saya adalah pekerjaan atau aktivitas lain yang dikerjakan di luar dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nih. Apa nih yang sampai lakuin di rumah mungkin? Ini terkait hobi ya, bisa dibilang seperti itu. Iya, betul. Jadi gini, bukan hobi saja. Semuanya saya jalanin. Yang saya bisa jalanin. Jadi gini, kadang ada orang kantor di sini sendiri, ada yang minta jasanya saya. Jadi kebetulan nih saya kerja office boy di sini itu nggak hanya office boy. Jadi semuanya saya jalanin. Jadi ada yang minta tolong suruh antar surat lah, ada yang minta suruh bayarin pajak lah, sampai perpanjang kendaraan juga saya. Ya ibaratkan orang itu sendiri nih, orang Kemenang sendiri itu sampai minta tolong seperti itu, berarti kan percaya ya kepada saya, ya kan. Lah dari situ saya di luar
jam kerja kadang ada yang minta tolong, kadang hari Sabtu kan libur, tapi Samsat masih buka, ya kan. Nah, saya jalanin itu juga kayak bayar pajak, ya kan. Terus kedua, yang saya sering ya apa ya ini juga lah ikatan sama cita-cita saya juga. Apa nih Mas? Ya, itu. Ini menarik nih ceritanya. Tarik suara. Berarti nanti bisa kita coba nggak nih? Bisa kita coba ya satu lagu ya. Boleh ya, nanti di ujung acara nih kita tes nih suara Mas dari Mas Rofik. Ya, seperti itu. Oke Mas, kalau berarti hobinya bisa saya bilang ya, tarik kesimpulan hobinya adalah tarik suara. Tarik suara, ya? betul. Oke, nanti kita uji coba nih Mas Rofik untuk menyanyikan satu bait lagu favoritnya beliau nih. Oke, berbicara cita-cita sudah, kemudian kita berbicara juga tentang hobi juga sudah. Nah, terkait masalah hobi Mas, hobi ini ada kaitannya juga dengan, ada yang bilang hobi ini menuntun kita untuk melakukan profesi kita berikutnya seperti itu. Nah, ini kan belum sempat kesampaian nih buat jadi penyanyi nih. Iya. Tapi bisa nyiptain lagu nggak nih? Gini, jadi kebetulan saya itu kan hanya bisa tarik suara yang saya mampu, ya kan. Contohnya kayak mengcover lagu sholawat, ya kan. Terus cover lagu sholawat. Iya betul. Terus kedua mungkin ada lagu-lagu sih, maksudnya baru satu lagu ada lagu Mars tuh. Kebetulan ada majelis Hongkong, bukan Hongkong tapi majelis dari Taiwan, namanya ya nggak saya bisa sebutin lah. Majelis ya. Kebetulan ada minta tolong bikin lagu bukan lagu Mars tapi lagu semangat. Betul, lagu semangat yang nah ini bisa dinyanyikan dong nanti Mas, ingat ya liriknya? Bisa ya sedikit lah. Terus yang ketiga, kalau saya untuk menuju yang jauh-jauh sih hanya ibaratkan untuk mengisi hari kosong aja lah ya, selain kerja ini biar tidak penat ya. Betul. Mas, banyak sekali nih, kalau kita tadi saya sempat bilang penat nih, ada kebosanan, banyak sekali nih di luaran sana orang-orang yang sudah bekerja tapi demen sekali atau hobi sekali untuk resign seperti itu, atau bekerjanya tidak semangat seperti itu, atau bahkan banyak sekali di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, sementara Mas Rofik di sini bisa bertahan 13 tahun lamanya bekerja sebagai office boy di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Bisa nggak nih Mas kasih tips atau kiat-kiat yang sekaligus jadi motonya Mas Rofik sendiri supaya bisa bertahan di Kementerian Agama, di Inspektorat Kementerian Agama Republik Indonesia ini, Mas? Jadi satu ya, kuncinya itu kita harus syukur. Jadi itu syukurilah, harus syukuri apapun profesinya kita betul. Terus kedua ikhlas, ya kan. Yang ketiga ada tujuan. Berarti syukur, ikhlas, ada tujuan. Ini kita kunci. Ini adalah tips dan saran dari Mas Rofik untuk kita semua, apapun profesinya, kita cintai, kita cintai dengan kita cinta, kita bersyukur. Dari bersyukur kita bisa ikhlas bekerja, kemudian kita tujuan. Tujuannya apa nih Mas? Tujuannya jadi gini, kita itu kerja itu kan nggak hanya untuk kita sendiri. Betul. Mungkin kalau masih sendiri sih, ya itu mah kalau menurut kita mah yang sudah berkeluarga mungkin apa sih ya, jadi kayak merasa gaji itu tidak ada gunanya. Iya, mungkin ya menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita punya tujuan, tujuannya apa, yaitu kita membangun keluarga. Seperti itu. Sebenarnya sih ini bisa saya tambahkan sih ya dari kalimatnya Mas Rofik, bahwa sebenarnya kalaupun kita sedang sendiri atau statusnya single pun,
ini tujuannya juga tetap ada dong. Oh, iya. Untuk keluarga dan masa depan kita. Oh, betul ya. Nah, itu lebih pasnya lah ya, tepatnya. Oke, Mas, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini. Setelah bekerja kurang lebih 13 tahun di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, pasti punya dong saran dan kritik untuk Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa nih, Mas? Yang membangun pastinya. Oh iya, kalau saran dan kritik sih saya nggak ada ya. Soalnya kan gini, Kenapa bilang nggak ada? Iya, soalnya saya kan kerjanya nggak terjun di langsung apa ya terkait pengawasan hanya untuk hanya ya bersih-bersih dan disuruh-suruh saja gitu kan. Ya saya mewakili teman-teman OB juga ya. Maaf nih saya lupa ya. Mohon maaf nih kawan-kawan. Ya, jadi yaitu saya hanya minta pertahankanlah pertahankanlah kekeluarganya ini. Yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini. Itu saja. Itu saja ya. Luar biasa, menarik sekali dan sangat inspiratif sekali. Sebenarnya apapun profesi yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ini adalah kita satu keluarga. Iya, betul. Apapun itu kita tetap memberikan inspirasi, informasi yang menarik, dan yang pastinya kita harus tetap pada fokus pengawasan. Karena kita bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, terima kasih Mas Rofi atas bincang-bincangnya. Terima kasih dan salam juga buat keluarga ya. Untuk istrinya di rumah. Akhirnya pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Bincang Pengawasan edisi hari ini, Jumat 30 April 2021. Dan saya Sofyan Ali beserta Mas Rofi dan juga kru Bincang Pengawasan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, komen, dan juga share tayangan ini. Dan tayangan ini pastinya penuh informasi dan sangat inspiratif sekali untuk ditayangkan atau untuk di-share. Dan akhir kata saya Sofi. Nanti edit. Lu bilang apa sih? Nyanyi enggak? Oh iya, lupa gue. Oke, udah nggak apa-apa. Ini tadi nyampe mana? Akhir kata. Dan akhir kata sebelum kita tutup perjumpaan kita pada hari ini, nah tadi seperti janji dari Mas Ropik akan menyanyikan sedikit bait lagu yang ciptaan sendiri ya. Iyalah, bisa dibilang seperti itu. Oke, berikut kita saksikan aja nih suara Mas dari Mas Ropik. Oke, monggo Mas. Ya, siap. Jadi lagunya cukup unik. Hai mari kemari belajar mengaji. Jadi gitu syairnya. Hai mari kemari bersolawat Nabi. Nah, jadi gitu. Seperti itu ya Mas, luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa nih suaranya ini ciri khas sekali Mas ya. Berkarakter nih kalau acara-acara nyanyi ini bilang ini suara Mas ini berkarakter seperti itu. Baik pemirsa, terima kasih atas partisipasi Anda. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bincang Pengawasan. Oke.